saya Senza. Nama saya Deborah Di sini kami ingin menjelaskan apa itu OSI layer. dan TCP/IP. Selamat menyaksikan. Jadi, TCP/IP ini adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah kumpulan protokol komunikasi yang mengatur cara perangkat komputer berkomunikasi di jaringan. TCP ini adalah menjadi dasar komunikasi data di internet dan jaringan komputer pribadi. TCP/IP itu ada 4. Yang pertamanya itu ada menghubungkan perangkat jaringan di internet. Yang kedua itu memastikan pengiriman data yang andal dan efisien. Yang ketiga menjamin data sampai ke tujuan yang tepat tanpa kehilangan lokasi atau informasi. Yang keempat itu ada memungkinkan sharing data antar komputer. TCP ini adalah setiap paket dapat mengambil rute yang berbeda ke dalam beberapa lapisan, membagi data melewati 4 lapisan tersendiri sebelum diterima di sisi lain. Sekarang kita akan melanjutkan sejarah TCP/IP. TCP/IP ini dirancang pada tahun 1970 oleh dua ilmuwan DARPA, Vince Cerf dan Bob Kahn. Orang-orang yang paling sering disebut sebagai bapak internet. TCP/IP juga digunakan di setiap perangkat terhubung ke internet, komputer, ponsel, dan server yang lain. Jadi 7 model OSI layer ini ada berbagai macamnya. Yang pertama itu physical layer. Physical layer adalah lapisan paling bawah dalam transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan perkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Physical layer berfungsi untuk mentransmisikan sinyal data analog maupun digital. Yang kedua ada data link layer. Data link layer ini adalah lapisan OSI kedua dari bawah physical layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format dan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control pengamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, hybrid, repertoire, dan switch layer beroperasi. Yang ketiga itu ada network layer. Ini adalah lapisan ketiga bawah yang bekerja di data link layer dan transport layer bergantung pada proses yang sedang berlangsung. Network ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, mengambil paket dari sumber dan mengirimkannya ke tujuan, melakukan proses routing, membuat header pada paket-paket data yang ada. Selanjutnya itu ada transport layer. Ini adalah lapisan keempat dari bawah maupun dari atas. Pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang di tengah jalan. Transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket dan serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali ke sisi tujuan setelah diterima. Destination layer adalah lapisan kelima dari bawah dalam model referensi jaringan OSI yang mengizinkan seksi koneksi antara node dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Lapisan sisi tidak tahu mengenai efisiensi dan keandalan dalam transfer data atau node-node tersebut. Inti dari fungsi social layer ini yaitu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Yang keenam itu ada presentation layer, berfungsi untuk mentransaksikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berbeda dalam level ini adalah perangkat lunak prediktor seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell semacam virtual network computing dan remote desktop protocol atau bisa disebut RDP.